Halo, selamat pagi semuanya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ferry Sutanto. Ya, saya dari CEO ke Jitu Academy. Eh, di kesempatan hari ini kita akan mengadakan sharing session tentang Society 5.0 ya di 5.0. Kita akan sedikit membahas artinya apa sih ya. Misalnya dulu kita selalu dengar di berita industri 4.0, wah sekarang udah 5.0 ya. Itu bagaimana kita bisa bersama-sama mempersiapkan dari diri kita masing-masing ya. Yuk kita mulai. Kalau ada pertanyaan untuk tata tertib di Zoom kali ini, coba pakai fitur chat ya di Zoom supaya lebih Zoom ini lebih kondusif. Yuk kita mulai. Kita mulai dari definisi dulu ya. What is Society 5.0 ya. Nama ini mulai dipropos di Jepang ya pada waktu ada conference science dan science dan teknologi basic conference ya di negara Jepang. Jadi itu waktu ada conference yang kelima untuk science dan teknologi basic plan, di mana negara Jepang itu cita-citanya untuk menuju ke society 5.0 ya. Menurut saya sih ini sudah menjadi bukan hanya negara Jepang tapi negara di seluruh dunia ya, menjadi cita-cita untuk menuju ke society 5.0. Secara definisi kita coba baca di sini ada human-centered society that balances economic advancement, yang membalance perkembangan ekonomi dengan resolution of social problems, dengan ada berbagai solusi untuk problem di society masing-masing negara. Nah, problemnya, solusinya apa? Dengan bias system that highly integrate cyberspace dan physical space. Artinya adalah simpelnya solusinya itu akan berbarengan dengan yang di-offer dari teknologi yang sangat terintegrasi cyberspace, dunia maya dan dunia nyata. Ya. Jadi solusi-solusi nanti kita kan di society tiap negara itu pasti ada social problemnya. Nah, itu nanti solusinya datang dari kita bekerjasama dengan tools dari teknologi ya. Kalau kita lihat dari kacamata sejarah ya, Society 5.0 ini nggak tiba-tiba muncul ya. Nggak tiba-tiba muncul. Kita mungkin mulai dari Society 1.0 dari awal banget ya. Dari awal banget kita kalau kita belajar sejarah dari kacamata sejarah, kita mulai secara society itu ada hunting society ya, di mana itu kan di zaman manusia gua ya, zaman emas, zaman perunggu gitu. Itu kita bertahan hidup dengan berburu ya. Habis itu ada nomad society yang pindah-pindah, yang hidup di goa dan sebagainya, caveman lah ya. Habis itu society berkembang menjadi agricultural society ya, society 2.0, di mana kita bertahan hidup dengan tidak hanya berburu tapi kita juga bercocok tanam ya. Kalau kita lihat kilas balik di tahun Indonesia pun juga begitu ya, tahun 80-an lah, udah lama banget. 40 tahun yang lalu, tahun 90-an kita kan selalu kalau di bahan-bahan pelajaran kita itu Indonesia adalah negara agraris ya, karena memang di Indonesia ini kan tanahnya subur ya, jadi hasil alamnya banyak ya. Nah, mungkin saya mau juga share ini nggak cuma di Indonesia aja sih sebenarnya ya, seluruh dunia pun begitu ya. Di Amerika pun ya itu mulai dengan negara agraris ya, tapi of course hasil tanamnya berbeda, tapi ini adalah progression society secara global ya. Dari agriculture kita
society secara manusia itu kita progres menjadi industrial society. Ya, jadi ada industri, pertumbuhan industri di seluruh dunia, ya, mulai dari Eropa, Amerika dan sebagainya. Di Indonesia pun begitu, ya. Kita kan di sini ada pabrik lah, pabrik pakaian, pabrik makanan, ya, rokok dan sebagainya. Ya, di Amerika pun begitu, ada pabrik mobil, ya. Jadi ini adalah progression secara global. Setelah industri, ya, kita juga melihat ada namanya information society. Ya, di mana perkembangan teknologi berkembang dengan pesat. Ya, diawali di Amerika, ya, karena di Indonesia pun begitu. Kita mulai dengan kita mulai ada teknologi, masing-masing dari kita pakai WhatsApp, pakai Facebook, Instagram dan semuanya, pakai web, ya, ada e-commerce. Ya, jadi ini adalah perkembangan social progression untuk global. Berikutnya saya mau share sedikit tentang contoh-contoh, ya. Ini nggak komprehensif, ini sebagai contoh aja. Kalau misalnya kita menjadi society 5.0 itu seperti apa sih, ya, secara simpelnya, ya, mungkin kita mulai dari nomor 1, ya, di kiri atas. Itu kiri atas itu menggambarkan knowledge and information itu yang shared itu terbatas dengan nggak cross sector, ya, maksudnya nanti sekarang itu kayak gitu, nanti yang di society 5.0 itu akan menjadi cross sector. Nah, itu maksudnya apa? Ya, itu ada contohnya misalnya IoT, ya, di Indonesia sudah ada nih, ya. Misalnya ini saya kasih contoh tambak ikan. Tambak ikan ini di Indonesia, di Lampung itu sudah mulai pakai IoT, ya. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk supaya ikannya nggak gampang mati, ya. Seorang pengusaha ikan kan kalau ikannya mati pendapatan berkurang, ya. Jadi mereka tuh pakai IoT, teknologi IoT itu singkatan dari Internet of Things. Basically adalah sensor di mana akan mengirimkan data ke internet. Akan mengirimkan data ke data-data dari ikan-ikan ini, ya. Jadi IoT itu ditambah ikan, dipakai, dia masuk ke tambak ikan, dan itu nanti dikasih tahu tuh temperatur airnya bagaimana, keasaman, kapan ikannya masih dikasih makan, kayak gitu. Jadi supaya ikannya lebih sehat, ya, dan dia nggak gampang mati. Ya, ini juga ada tambak ikan, ada tambak udang dan sebagainya. Ya, ini di Indonesia udah mulai, ya, pertanian pun kayak begitu, ya. Terus kita juga coba contoh yang kedua adalah kalau kita lihat di current society itu kita lihat ada overflow of information, ya, informasi banyak banget. Dimana tuh kalau kita mencari data itu menjadi sulit banget, ya. Contohnya paling gampang kalau sekarang itu Excel file kan banyak dipakai, ya. Nah, Excel file itu datanya besar-besar, dan untuk mencari data tuh dan mengolah data rada susah, ya. Nah, nanti di Society 5.0 itu akan ada dibantu nggak cuma sama manusia, tapi dengan sistem AI, Artificial Intelligence, ya. Ini sudah dimulai juga, saya kasih contoh aja, di Bank BRI sudah mulai, di bank-bank besar di Indonesia sudah mulai, di perusahaan-perusahaan besar sudah mulai. Ya, kalau kita misalnya salah satu contoh adalah yang kalau AI itu pakai chatbot, ya. Jadi kalau customer service-nya itu kita nanya misalnya status bla bla bla, dia yang jawab tuh nggak langsung, yang jawab tuh bukan manusia tapi mesin dulu. Ya, kalau yang kompleks baru manusia. Terus yang ketiga dan keempat yang sebelah kanan itu di Indonesia menurut saya sih belum ada, apalagi mulai lah, ya. Nomor 3 itu contohnya itu adalah current society itu e-commerce di Indonesia kan juga berkembang banget, ya, apalagi di zaman pandemi, ya. Jadi itu logistik misalnya JNE, Tiki dan sebagainya itu kewalahan sebenarnya, ya. Karena paket-paket yang mereka antarkan itu membludak, ya. Nah, habis itu kan pasti itu ada kesalahan alamat lah, ketinggalan lah, telat diantar dan sebagainya. Ya, nanti
Di Society 5.0 cita-citanya adalah ini semua diatur sama mesin. Ada autonomous driving, yang truk nanti jalan sendiri ya. Sekarang sih di Indonesia sudah mulai, dulu itu misalnya kira-kira 5-6 tahun yang lalu sudah ada mulai untuk robot dipakai di warehouse ya. Menurut saya sih mungkin sudah ada. Ya, tapi itu adalah salah satu contoh untuk pakai robot untuk logistik lah misalnya. Ya. Ngambil barangnya. Soalnya kadang-kadang yang dikirim barang berbeda dengan yang dipesan misalnya. Jadi karena scalability ini makin banyak gitu kan, supaya nggak salah. Ya, nanti juga yang nganterin juga pakai robot autonomous driving. Ya, di Amerika ini sudah common ya, maksudnya autonomous driving itu maksudnya enggak mobil jalan sendiri, tapi Tesla itu waktu tahun lalu September kemarin saya kebetulan ke sana dan nyobain. Tesla itu bisa, kita tetap duduk ya, tapi dia bisa jalan sendiri. Dengan Google Map kita set mau kemana, itu jalan sendiri. Bisa tahu juga tentang lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, bisa ngerem sendiri juga. Ya, bisa ngelihat speed limitnya. Ya, kalau kita ke tol gitu kan ada speed limit tuh, kecepatan maksimal ya, itu juga bisa dilihat. Ini is amazing sih. Nanti di Indonesia 10 tahun ke depan juga akan begitu. Ya. Yang keempat itu lebih abstrak lagi ya. Karena society itu ini menceritakan tentang lansia, manusia yang lanjut usia ya. Di mana tuh aging society kan terbatas ya. Jadi mungkin dengan perkembangan teknologi mereka tidak terbatas lagi ya. Saya sih belum melihat contohnya dimanapun, tapi ini akan terjadi. Ini berikutnya adalah sekali lagi untuk mengingatkan bahwa dari kacamata sejarah itu kita progresnya kayak begini ya, dari hunting society ya, berburu menjadi agrarian, bertani, industri, punya pabrik dan sebagainya. Habis itu punya information technology, information society, dan sekarang menjadi society 5.0 ya. Berikutnya saya mungkin untuk memperjelas lagi supaya kita lebih ngerti lagi lah, lebih kenal lagi tentang Society 5.0 itu, saya kasih perbedaan lah ya. Apa sih bedanya Pak? Industri 4.0 sama 5.0 ya. Dulu waktu saya belajar tentang ini juga ada bingung. Nah, sekarang setelah saya research lebih ngerti ya. Secara simpelnya 4.0 itu adalah generation of knowledge and intelligence done by human. Ya, maksudnya adalah semua informasi itu kan kita yang kontribusi ya kita manusia yang kontribusi. Contohnya kita pakai Facebook, itu kan kita kasih data. Kita pakai Instagram, kita yang kasih data. Ya. Kita email, itu kita yang kasih data. Ya, email kita itu nanti dibaca sama mesin sebenarnya. Ya. Untuk kalau misalnya kita pakai Google kan sekarang tuh ada suggestion ya, mau nulis apa gitu ya. Kita pakai Google Search pun itu juga kita kontribusi data. Ya, makanya itu dia bisa suggest tuh habis definisi apa, dan keluarkan keyword yang mau diketik apa. Nah, nanti di era 5.0, era AI, artificial intelligence, itu sebenarnya sudah mulai ya. Itu adalah nanti informasinya itu di-generate dari mesin. Ya, nggak hanya manusia, tapi juga dari mesin. Contohnya yang tadi tambak ikan, ya. Itu kan sensornya bisa tahu, oh jam ini pH airnya segini, ya, ikannya perlu dikasih makan segini. Itu kan semua by mesin. Mesin yang kasih data, ya. Misalnya tadi autonomous driving yang Tesla itu dari mesinnya itu, dari mobilnya itu banyak kasih data. Kalau misalnya di jalan ini rada berbahaya, tikungannya berapa derajat dan sebagainya, trafiknya seperti apa dan sebagainya. Itu semua yang by mesin kan. Ya.
Jadi ini yang membedakan antara 4.0 sama 5.0 ya. Di mana tuh nanti artificial intelligence akan banyak banget mesin-mesin yang pintar di antara kita. Contohnya juga ada contoh adalah lemari es pun ya. Lemari es pun itu udah ada yang AI, ada yang bisa nge-scan isinya apa ya. Nanti misalnya airnya kurang apa-apa bisa kasih tahu ke kita. Ya, kita akan the next 10 years, nggak hanya di Amerika ya, di Indonesia pun kayak begitu. Ya. Kalau dari sisi progression, kita ada di mana sih Pak? Ya, tadi kan bagus tuh ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Kita Indonesia di mana sih? Ya. Ini saya ada kasih komparasi ya antara Indonesia dan Amerika. Mungkin nggak hanya Amerika lah, ini maksudnya negara-negara yang sudah berkembang ya, kayak misalnya Jepang, Korea, Eropa ya. Ini sebagai simple aja saya kasih ya Amerika ya. Menurut saya Indonesia itu di antara Indonesia itu sudah mulai di 4.0 mengarah ke 5.0 ya. Indonesia itu mulai tahun 2010 tuh udah mulai tuh banyak web ya. E-commerce dulu sebelum di sini saya di blibli.com di tahun 2012 dulu ya. Info aja, Indonesia tuh nggak percaya dengan e-commerce. Wah, nanti kalau saya pesen nanti dikirimnya batu ya kan, banyak penipuan. Ternyata sekarang ya kita semuanya pakai e-commerce ya. Jadi secara society kita sudah 4.0 lah ya, tapi masih banyak PR banget sebelum kita ke 5.0 ya. Kalau di Amerika sudah mulai 4.0 itu ya ini bukan data secara research ya, tapi perkiraan saya sudah mulai tahun 1990-an. Kira-kira 30 tahun yang lalu. Ya, itu sudah mulai tuh perkembangan pakai web, semua udah mulai transformasi digital sudah mulai di tahun 90-an. Kalau Indonesia mungkin mulai di tahun 2010-an lah. Ya. I can be wrong, tapi ini kira-kira aja. Ya. Kita di industri 4.0 ini kita beruntung sebenarnya. Dan juga dibantu ya sama perusahaan-perusahaan besar yang didanai oleh investor dari luar. Ya, contohnya Gojek, GoPay, Tokopedia, ya Dana Indonesia, Bukalapak. Kalau kita lihat berita-berita di Detik dan sebagainya, di media-media news ya, di media-media berita kita bisa melihat bahwa ini adalah unicorn yang didanai dari Google, dari investor-investor dari luar. Ya, kita beruntung banget karena ya untuk setiap perkembangan kan perlu modal ya, ya. Nah, kita dibantu dan kita juga bukan hanya permodalan yang dibantu, tapi kita juga mendapat ilmunya juga sih, ya, cara bikin web bagaimana, cara bikin web yang scalable bagaimana dan sebagainya. Ya, nah dengan banyaknya investasi ini di Indonesia ini kebutuhan untuk SDM IT itu sangat besar sekali. Ya. Dulu tahun 5 tahun yang lalu kan mungkin bukan 5 tahun lalu, mungkin sekarang juga ya, ini kan sekarang masa pandemi ya, masa pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan ya. Kita tetap mendoakan teman-teman yang kena impact dari COVID ya, untuk supaya bisa dapat pekerjaan dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang saya mau menyarankan juga adalah ya kita mesti beralih profesi sih. Ya, kita mesti menambahkan ilmu kita ke dunia teknologi. Ya, karena zaman sudah berubah. Ya, misalnya contohnya kalau kita dulu, karena saya udah lumayan berumur, dulu kalau kita dapat berita ya kita nonton TV ya, habis itu baca koran, beli majalah. Sekarang nggak pernah saya nonton TV. Saya dapat berita dari YouTube,
Nonton YouTube juga paling untuk dapat beritanya cuma 2 menit. Saya udah ngerti nih berita tentang apa. Dulu ya tahun 80 90 kita mesti nonton tuh setengah jam. Judul-judulnya Dunia Dalam Berita. Ya, itu lama tuh. Kita sekarang di YouTube 2 menit udah ngerti berita tentang apa. Bisa juga dari detik.com, Kompas, Kumparan dan sebagainya. Banyaklah update berita. Ya. Jadi ya koran majalah udah nggak ada ya. Kalau kita ke toko buku yang paling banyak ya majalah. Dulu nggak ada. Dulu rak majalah itu kosong ya. Jadi zaman sudah berubah. Saya mau mengajak teman-teman yang misalnya dulunya skillnya non teknologi ya coba beralih. Ya, ini juga ada pesan dari Pak Presiden kita Pak Jokowi bahwa pengembangan SDM IT itu tidak bisa ditunda lagi. Karena menurut berbagai berita kita butuh kira-kira 10 juta tenaga IT. Ya. Sampai tahun 2030. 9 tahun lagi. Ya. Terus oke, misalnya Pak, kalau misalnya saya mau beralih ke dunia teknologi, gimana sih? Saya mesti ngapain? Ya, mungkin saya coba kasih gambaran ya. Saya dulu suka mulai ngoding itu udah lama banget, tahun 1990-an ya, dimana di tahun itu di Indonesia belum ada tuh jurusan teknik informatika. Di BINUS belum ada ya, di UI juga belum ada, BINUS malah belum lahir ya. Kebetulan saya bisa belajar di luar di University of Texas Austin ya, dan saya udah sejak itu menjadi praktisi lah, kayak developer lah, programmer ya. Besok saya pindah dari Texas, pindah ke Silicon Valley for 10 years, habis tahun 2011 saya balik ke Indonesia ya. Nah, ini adalah singkat aja, gimana sih kita bisa mempersiapkan diri kita masing-masing untuk di dunia teknologi ini, apalagi di dunia AI. The next 20 years akan banyak mesin. Ya. Yang pertama itu ya mesti paham matematika sih. Ya. Kalau misalnya, wah Pak saya nggak suka matematika, ya nggak salah sih. Ya, saya paling nggak pinter tuh matematika, ngeblank Pak saya, nggak pinter lah, nggak suka gitu kan. Menurut saya sih ya kita coba usaha lah, ya ada interest, coba ya penting sih matematika itu, apalagi di era digital. Ya karena kita butuh logika ya untuk dunia digital ini. Terus yang tahap kedua saya mulai dari yang kiri dulu ya, yang ada 4 step. Yang kedua mesti ngerti basic programming lah. Cara bikin web tuh cara kerjanya gimana sih? Instagram cara kerjanya gimana sih? Ya, bisa sharing foto ya, cepet lagi ya. Komen juga cepet, bisa nge-like, double tap untuk love dan sebagainya. Itu gimana sih cara kerjanya? Nggak mesti bisa ngoding ya, tapi at least ngerti cara kerjanya. Habis itu untuk yang teman-teman yang suka banget nih ya kan dengan dunia IT, dengan ngerti matematika juga jago ya, pinter, bisa programming juga paham ya. Habis itu saya sih encourage-nya ke step 3, mengerti data science. Data science ini basically kalau di kita sekolah itu di SMA udah diajarin tentang statistik, grafik ya, X, N, Y, Z, ya, algebra, itu data science. Ya, habis itu ke step 4, ini perlu banget untuk di era AI, Society 5.0. Ya, itu era AI, Artificial Intelligence itu mulai dari kalkulus, first year college lah, matematikanya. Ya, ini semuanya kalau kalian yang berkecimpung di dunia ini dan menjadi developer, menjadi AI dan sebagainya. Ya, kalau misalnya kalian nggak ada tidak, ya saya sukanya grafik Pak, ya, saya sukanya musik dan sebagainya, nggak masalah sih, ya.
Tapi menurut saya sih kita bisa kepindah ke yang sebelah kanan, yang non technical. Ya, yang non technical ini menurut saya sih better kamu sudah ngerti lah di step 2. Maksudnya udah ngerti secara web tuh cara kerjanya bagaimana, ya, programming bagaimana, ya. Itu di non technical track itu bisa menjadi UI UX, itu basically desain, graphic designer untuk bikin web bagaimana, tombolnya taruh di mana, warna apa, mobile aplikasi, kalau di double tap ngapain, ya, di swipe kanan, swipe kiri ngapain, ya itu UI UX tuh. Habis itu bisa ada opsi nomor 2 itu menjadi product manager, nomor 3 juga project manager, itu basically mengatur lah fitur ini, misalnya fitur Instagram, ya bisa ngapain aja sih, ya kan, sebelum ada story kan nggak ada story tuh, ya kan, sebelum ada story kan cuma bisa nge-share foto-foto aja, ya. Nanti product manager bilang yuk kita coba, misalnya yuk kita ada fitur story gitu, ya baru muncul. Habis itu ada fitur yang lain lagi A B C gitu kan. Nah itu product manager. Yang keempat adalah tester. Tester ini sebenarnya penting banget ya, karena setelah programnya ditulis di coding, ya, itu perlu ada yang ngetes, ya. Dan ini sebenarnya bukan pekerjaan yang kecil ya. Ini pekerjaan yang mulia juga nih, mulia banget malah, ya. Karena kalau misalnya ya, saya suka pakai GoPay ya, Gojek. Ya, kalau misalnya saya nggak, misalnya saya top up nih 10.000 aja, kalau balance-nya nggak naik, setelah 2 detik, 3 detik, saya lebih emosi. Saya pikir, wah, ini sistemnya lagi error nih. Nah, yang menemukan error itu tester. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya tester ini adalah pekerjaan yang bukan yang kelas 2 lah ya, maksudnya ini kelas yang penting juga gitu, bukan yang nggak penting, ya. Nah, dari semuanya ini saya bilang kan tadi perlu ngerti cara kerjanya komputer itu bagaimana, karena kalau nggak ngerti nanti sebenarnya ya mohon maaf nanti secara project manajemennya itu nggak optimal, nggak efektif, ngedesain UI UX nggak sesuai gitu loh. Jadi mungkin lebih untuk teman-teman yang non technical path, yaitu mesti ngerti lah cara kerjanya bagaimana, ya. Nah, di G2 Academy ini saya sih cita-citanya ya untuk mengembangkan SDM IT di Indonesia, ya. Karena saya percaya ya, orang Indonesia itu pintar-pintar. Ya, saya sih percayanya Tuhan nggak mungkin lah ya, yang pintar cuma orang Amerika tok, apa orang Eropa tok gitu, nggak mungkin kan. Pasti Tuhan tuh adil. Pasti orang Indonesia pintar-pintar banyak. Saya juga dulu di Indonesia, kebetulan bisa belajar di luar dan kerja di luar ya. Makan juga sama ya, tahu tempe, ikan asin, sayur asem ya, secara gizi sama aja. Ya, tapi saya cita-citanya mengembangkan SDM IT di Indonesia. Kenapa? Karena ya kalau saya sih mau maju ya, saya mau negara ini maju, ya. Dan saya mau teman-teman yang mau tertarik di bidang ini juga maju, ya. Karena tidak ada negara yang di industri 4.0 yang dapat banyak investasi di bidang teknologi yang miskin, nggak ada. Negara yang semua negara yang ada investasi teknologi itu semua negara maju, termasuk rakyatnya. Ya, jadi itu cita-cita saya satu. Kedua adalah kenapa sih kita berpartner dengan University of Washington? Ya, UW ini University of Washington. Ya, karena kalau saya sih melihatnya begini, ya, bukan karena Indonesia kurikulumnya jelek, enggak. Ya. Tapi kita mesti belajar dari orang yang sudah duluan dari kita. Ya, contohnya misalnya paling gampang lah, kita kecil kan ya belajar dari orang tua kita ya, karena kan orang tua kita ya sudah menjalani hidup lebih dulu dari kita. Ya, nah
Di Amerika kan sudah mulai nih industri 4.0 udah lama. Tadi saya bilang tahun 90-an lah. Ya, mereka sudah masuk ke dunia AI. Nah, saya mau kita tuh belajar juga dari universitas-universitas dari luar yang sudah menjalani 4.0 lebih dulu dari kita. Ya, kita belajar. Dan juga pertama sih UW itu nomor 9 sih di dunia untuk computer science. Ya. Dan juga untuk menambah kualitas. Ya. Mungkin di antara teman-teman kadang-kadang kita ditanya, Pak, bedanya ini computer science sama teknik informatika apa sih? Di Indonesia kan namanya teknik informatika ya. Sebenarnya sama aja ya, cuman ini kan bahasa Inggris namanya computer science, ilmu dari komputer, dan kalau di Indonesia teknik informatika ya. Tapi yang saya melihat adalah perbedaannya adalah kenapa kita alasan lain kenapa saya dan kita berpandang dengan informasi ini adalah di kurikulum di Indonesia itu lebih banyak prakteknya. Ya, bukan sainsnya. Ya, mungkin ibaratnya paling gampang, saya biasanya ngomongnya gini. Kalau misalnya kita diminta di Indonesia tuh kalau diminta untuk bikin pintu, ya, misalnya kita lagi bangun rumah nih, ya, bikin pintu, wah pintunya cakep banget sih, dari jati ya, ukir-ukir dan sebagainya. Nah, tapi yang kurikulum kita tuh nggak diajarin itu kenapa sih mesti bikin pintu di situ? Ya, ini kan kita lagi dengan rumah nih. Kita tuh tidak diajarkan, nih contoh aja ya. Kenapa sih why? Kita tidak diajarkan why-nya. Kenapa sih bikin pintu di situ? Kenapa nggak jendela? Kenapa nggak tembok aja? Nah, itu yang saya mau bawa ke Indonesia. Ya, itu. Terus berikutnya kita ada tamu kehormatan ya. Teman saya di Mas Eka dia alumni University of Washington ya, dia sekarang di Seattle ya. Kita akan interview tanya jawab dengan Mas Eka ya. Nanti saya ada kira-kira 5 pertanyaan ya untuk Mas Eka. Eka ini pengalamannya luar biasa ya. Dia tinggal di Washington, Seattle, di Seattle sekarang kerja di Amazon ya. Sebelum di Amazon pernah kerja di Microsoft. Sebelum kerja di Microsoft pernah kerja menjadi game developer, bikin games ya. Ini orang Indonesia loh. Kayak kita semua ya. Tapi pengalamannya bisa di Microsoft, bisa di Amazon, bisa bikin game. Sebenarnya pengalamannya banyak sih, itu yang mungkin yang perusahaan-perusahaan besar yang kita kenal semua. Ya, mungkin Mas Eka bisa buka video. Halo. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Baik. Mungkin udah lama ya nggak dipanggil Mas Eka ya. Udah lama nggak mau bahasa Indonesia juga. Gimana? Oke, yuk kita mulai aja ya. Mungkin teman-teman mau dengar nih dari pengalamannya Eka. Saya udah siapin kira-kira 5 pertanyaan ya. Yeah. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang membuat Eka memutuskan pergi ke US setelah selesai SMA? Ya waktu saya kelas 2 SMA ya. Ya orang tua saya sih kasih pilihan ya kalau mau ke Seattle atau kuliah di Jakarta aja. Ya waktu itu sih saya nggak gitu pikirin ya, apalagi tujuan hidup atau masa depan lah gitu, masih amatir lah. Jadi, tapi saya ada 2 kakak yang udah di Seattle, jadi ya saya pilih Seattle lah. Itu cerita saya sih ke US. Oh, oke. Iya. Oke, berikutnya
waktu udah ke Seattle itu kamu langsung ngambil computer science atau gimana? Dan kenapa kamu tertarik untuk ngambil jurusan computer science? Saya ini sekarang ini salah satu yang beda ya dari Jakarta sama di Indo sama di US. Dulu saya waktu SMA tuh saya tuh anak IPS, saya bukan anak IPA. Oh, oke. Iya, jadi pas datang datang ke sini tuh rencananya saya pengen ambil jurusan akuntansi. Kan saya juga nggak tahu bisa masuk ke pindah jurusan ke computer science. Tapi pas sudah di sini 1 quarter di sini, terus ngobrol-ngobrol sama student advisor, ya saya baru tahu kalau saya tuh bisa pindah jurusan. Jadi ya waktu waktu kelas SMA 2 gitu saya pertama kali dapat komputer pribadi, desktop. Ya dari sejak situ ya saya demen banget tuh kayak kotak-katik komputer, apa sih kayak bikin build sendiri desktop. Ya, dari situ ya, pas pertama kali ngambil kelas programming, saya coba gitu, oh kayaknya cocok aja gitu. Jadi jadi pindah jurusan lah ke ini computer science. Oke. Jadi waktu itu pindah karena memang menarik ya. Iya menarik. Soalnya waktu dulu kan belum ada tuh ya Google, Instagram segala belum ada ya. Belum ya. Jadi memang hanya ketertarikan aja, kebetulan tertarik ya. Habis itu belajar itu ya. Iya. Selanjutnya, kira-kira apa sih yang perlu disiapkan untuk menjadi software engineer, menjadi kayak Mas Eka gitu? Yang perlu disiapin apa ya kira-kira? Yang paling penting sih pendidikan ya, itu penting. Jadi tahu cara apalagi foundationnya. Pas belajar dari universitas tuh banyak kan belajar foundationnya. Jadi cara belajar berpikir lebih logically segala macam gitu. Pas kerja gitu di dunia komputer, teknologi itu cepet banget gantinya. Kayak dulu 10 tahun pasti kayak bikin web sama sekarang bikin web tuh beda sekali. Apa yang dipakai 10 tahun lalu sama sekali gak kepake sekarang. Jadi ya keinginan untuk terus update lah sama teknologi itu penting. Oke. Berikutnya, waktu itu kenapa pilih UW ya untuk melanjutkan studi? Ya seperti yang tadi ada satu slide kan, di mana tuh UW tuh nomor 9 di dunia ya. Ya waktu itu saya nggak lihat di dunia sih ya. Waktu itu zaman itu UW Computer Science itu dari dulu juga udah terkenal. Waktu saya kuliah gitu selalu top 10 selalu di US. Ya, sekarang kayaknya di US top 6 nggak salah, atau top 5 gitu nomor. Udah naik malah 6. Ya. Itu di US bukan di dunia. Oke. Iya, jadi ya saya di Seattle, jadi pilihannya ya jelas lah ya. Basically UW tuh satu-satunya di Washington State yang top satu, nomor 1 di US. Bukan di US, sorry, di Washington State. Oke. Iya. Selanjutnya, menurut kamu kan alumni dari sana ya, University of Washington ya. Menurut kamu kira-kira apakah University of Washington itu bisa mempersiapkan siswanya, murid-muridnya untuk menghadapi era AI, era artificial intelligence? UW sih bisa dibilang mungkin ya paling equip lah buat ini. Mungkin di daerah California juga mungkin banyak juga, tapi UW salah satunya. Soalnya UW tuh lokasinya strategis ya. Jadi banyak banget perusahaan besar, semua perusahaan yang kalian kenal lah mungkin yang di US itu pasti ada cabang di Seattle. Sebagai contoh kayak Amazon, headquarter-nya di Seattle. Microsoft dekat sama Seattle. Jadi di daerah Seattle juga lah. Itu kayak Apple ada di sini, Google, Facebook, gitu. Semua ada cabang di sini. Ya, jadi ya dengan begitu jadi ada banyak kolaborasi gitu antara universitas sama perusahaan. Jadi benar-benar up to date, dia punya teknologi, apa yang dia research segala macam itu semua up to date sama apa yang di industri. Malah banyak di sini ada berapa gitu di mana yang ngajar di University Washington masih aktif di industri. Saya sebagai contoh, saya ada teman baik saya itu dia ngajar di UW sambil kerja di Amazon. Jadi biasa dia ngajarnya malam hari. Iya. Oh, jadi kayak itu ya. Jadi bisa praktisi ngajar di sekolah juga ya, berbagi ilmu juga. Supaya ilmunya kan selalu berkembang ya, berarti ya. Iya, jadi dia bisa bawa industri perspektif ke dalam kelas. Kan jadi bukan cuma akademik aja gitu. Oh, oke. Iya.
Oke. Cukup sih. Makasih ya Mas Eka atas waktunya. Iya. Terima kasih. Mungkin di sana kan malam ya. Selamat malam jam 7, jam 8 malam ya sekarang sana ya. Jam 8 sekarang, hampir jam 8. Makasih ya Mas Eka. Yo. Ya, bye. Bye. Jadi kita akan bahas mengenai apa sih program ini gitu ya. Seperti Pak Ferry udah cerita dan juga Pak Eka juga sudah cerita bahwa University of Washington sendiri quite high ya in the US and in the world secara spesifik in computer science department. So rest assured it's program over to us ya. And then why computer science? Kenapa sih kita sekarang ini semakin butuh untuk ngerti computer science ya. So as the demand of the digital talents increasing, ya tadi Pak Eka juga bilang the major has become more and more popular majors. Kalau tahun yang lalu itu top 10, sekarang udah mungkin top 6 or top 5 major atau university. Dan dengan percepatan digital transformation, we cannot avoid semua kita gunakan on a day-to-day basis ya, melibatkan the technology and computers. Jadi introducing program even earlier in the generation today is extremely relevant. Jadi kita mau memperkenalkan program ini supaya lebih bisa diakses di Indonesia dan dari generasi yang lebih muda. Mungkin kalau dulu kita baru tahu ini pas kuliah, ya as the digital transformation accelerates, kita majuin jadi lebih tahu sejak high school. Ya, jadi for example, everything is accelerating digitally. Mungkin kalau zaman dulu saya baru tahu PowerPoint itu mungkin waktu saya SMA atau kuliah, ya. Tapi sekarang anak-anak SD can easily PowerPoint, Microsoft Excel, and Word and so on. Bahkan udah bisa create games and stuff like that related to digital. Yeah. Now let's talk about the short course that we offer. Yeah. So computer science is really the study of what computers can do and the processes that make them function. How to connect, communicate with computers through software, and how to solve real life problems and involve them in their lives. Yeah. Some of the brief outline the core offer will be some examples, functions, binary, variables, and you may be involved in small projects to apply what you already learned. So some other benefits, yeah. Jadi as you study computer science, you will gain not just the program that you learn, but also the thinking patterns such as computational thinking, algorithmic thinking, and also the visual thinking. Why is this program special? Yeah. Pertama, it is delivered by University of Washington instructor. Kurikulumnya berasal dari University of Washington. It's a combination of live lecture and also self-paced learning. And you will have discussion time with the instructors as well as your fellow classmates. Jadi kombinasi antara live lecture, jadi kita juga bukan cuma hanya dengerin recording video, tapi juga nanti kita akan assign a spaced learning dalam 6 minggu yang sudah di-tailor in a 6-week module. Then at the end of the program, you will receive an official certificate from University of Washington. Berikut adalah prerequisites and the course dates. Yeah, this program is geared for 15 to 17 years of age. Masih plus minus 1-2 years is still okay, depending on readiness. Yeah, you will usually be enrolled in 10 to 12th grade in high school. You will need to understand English, intermediate English, karena instruktur University of Washington. So this will be needed
in order for you to learn better. Yeah, you do not need to have any programming background to join this course. So don't worry. Course will start in April 19 for 6 weeks with total of 30 hours, combination of live lecture and self-paced learning. For the live, it will take place at 7:30 at night, which is sebenarnya in US itu jam 4. So in Indonesia, it will be at 7:30 at night Jakarta time. It will be offered using University of Washington Learning Management System and platform. This is the sample of a 1-week schedule. Jadi contohnya Monday, Wednesday, Friday, you will have live lecture. Thursdays and other days, you will be given self-paced learning materials or assignments for you to do before your next live lecture meeting. So how to register? It's easy. You can go to our website and fill out the registration form. Or you can contact the number that will be provided for you through WhatsApp or through email to get more information about the program. So that's about all about University of Washington program. Now we will move on to the second program that is offered by G2 Academy, yaitu a bootcamp program, which is geared toward high school graduate or even adult yang mempertimbangkan actually to learn to become developers. And Pak Ferry will give you all about this. Silahkan Pak Ferry. Bu Ika, yuk kita lanjut untuk mempersiapkan diri kita masing-masing ya, kelas-kelas programming. Selain yang selain yang dari University of Washington, kita juga ada bootcamp ya. Ini program yang berbeda, di mana akan diajarkan full stack. Ya, full stack itu adalah yang bisa full stack itu kita dari bootcamp ini kita bisa membuat web ya secara keseluruhan ya, dan mobile development. Kelasnya kita untuk bootcampnya ini kita ada 2 tipe ya, ada yang full time, ada yang part time ya, dan akan diadakan dalam bahasa Indonesia ya. Secara kurikulum kita akan ajarkan Java, React.js, dan React Native, sama untuk full time dan part time-nya. Ya, kita pakai Java. Kalau sekarang kan bootcamp banyak ya. Kita pakai kurikulum Java karena semua kurikulum kita ini kita bikin sendiri berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengalaman instruktur-instruktur di mana tuh instrukturnya lebih dari 5 tahun sebagai praktisi. Ya. Nah ini kalau kalian ngerti Java itu nggak hanya di Indonesia dipakai, tapi di seluruh dunia. Ya, secara duration, secara waktu yang full time itu 3 bulan, 12 minggu, ya, 60 hari, 300 jam. Jadi yang full time itu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Ya, kalau yang part time itu 4 bulan. Ya, itu secara jam itu 3 hari, Senin, Rabu, Jumat, habis itu ada 1 hari di weekend. Ya, itu sih. Jadi kita butuh banget talenta digital ini untuk memasuki era society 5.0. Ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan di kolom chat, bisa buka mic ya. Kita buka buka sesi untuk tanya jawab.
Oke, yuk silakan. Ada pertanyaan pertama. Apakah program lain selain ada? Tadi ada program lain selain yang di UW ada, itu yang dari bootcamp, ya, untuk bootcamp full stack, ya. Yang kelas UW itu dalam bahasa Inggris karena instrukturnya dari sana, dari Seattle, Amerika. Kalau yang bootcamp ini dalam bahasa Indonesia. Ya. Bootcamp apa salah satu dari program UW? Enggak. Jadi bootcamp ini berbeda, programnya berbeda, ya. Dan pertanyaan dari Mas Ari, seberapa penting computational thinking untuk menuju era 5.0? Seberapa penting computational thinking? Itu sebenarnya penting banget sih, ya. Karena kalau kalian dan masing-masing dari kita, termasuk saya ya dulu sebelum saya belajar ngoding, dan kalau saya bandingkan setelah saya belajar ngoding, ya, sebelum dan sesudah, itu saya secara thinking, secara pemikiran itu lebih terstruktur, ya. Jadi lebih step by step. Jadi nggak, ya kasarnya nggak serabutan lah ya. Maksud saya itu lebih, secara simpelnya itu lebih secara thinking itu kita lebih terstruktur, ya. Dan juga nanti sebenarnya waktu kita mengadopsi teknologi itu juga untuk kehidupan kita juga lebih ngerti dan kita lebih bisa mengikuti zaman, ya. Misalnya kalau kita mau kerja, apa kita mau buka usaha, ya, itu kalau kita punya computational thinking itu lebih sejalan lah ya, dan lebih berkesinambungan, ya. Soalnya semua usaha itu nanti ya majority gonna be technology based. Ya bisa sih yang non technology based misalnya kayak buka toko gitu kan, tapi ya kalau misalnya kita mau mengikuti zaman ya perlu technology based. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Deborah Pinkan. Kelebihan Java dibandingkan Python, SQL apa ya? Dan lebih sering digunakan yang mana? Terima kasih. Untuk pertanyaan ini sebenarnya gini, Java saya coba bandingin dengan Python, ya, karena SQL itu berbeda, ya. SQL itu untuk memasukkan data ke database, ya, nanti saya jelaskan. Nah, bedanya Java sama Python itu berbeda, ya. Seberapa penting, kelebihannya apa? Mungkin kalau kita bisa kilas balik dari kacamata sejarah, ya. Maksudnya kacamata sejarah nggak perlu lama-lama lah. Java itu lahir di tahun 1990-an kalau nggak salah, ya. Nah, sejak itu Java itu dipakai di seluruh dunia. Perusahaan besar itu banyak pakai Java. Secara ngoding itu lebih banyak dipakai, ya. Dan kalau Python itu kalian bisa ngecek sendiri ya di Wikipedia. Itu Python itu diciptakan untuk belajar programming sebenarnya awal-awal ya. Ya. Tapi karena simple dan mudah, itu programming language yang Python itu menjadi banyak dipakai untuk orang-orang yang mau berkecimpung di AI, ya, untuk data science dan sebagainya. Jadi kalau saya sih, kalau bisa menyarankan untuk Deborah, belajar Java dulu, ya, karena kalau kalian ngerti contoh konsep-konsep Java, itu konsep Python itu relatively lebih mudah. Kalau kebalikan ada susah, ya. Jadi kalau saya sih menyarankan itu. Nah, kalau SQL itu adalah bahasa pemrograman untuk memasukkan data ke database. Maksudnya gini. Misalnya itu kita mengisi form ya di web, misalnya kita registrasi menjadi member Facebook, itu kan kita mesti kasih nama, ya, email dan sebagainya. Nah, data itu nanti dari web itu masukin ke Java, akan ke Java, habis itu dari Java akan masukin data, disimpan di namanya database. Nah, mau masukkan datanya itu dengan bahasa SQL. Ya.
Yang lebih sering digunakan itu ya of course dari ketiga ini Java, Python, dan SQL itu adalah Java. Ya, tapi Java itu biasanya itu dipakai dengan SQL. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas Sauki. Apakah boleh diikuti orang berumur lebih dari 17 tahun? Kalau maksimal 17 tahun, mengapa ada sebuah pembatasan umur di bootcamp ini? Oke, sebenarnya Mas Syauki, untuk yang UW itu memang programnya didesain untuk 15 sampai 17, mungkin plus minus 1 tahun tadi yang Bu Ika bilang. Ya, kalau yang bootcamp itu sebenarnya tidak ada batasan umur. Ya, itu biasanya yang murid-murid kita itu yang sudah lulus apalagi di bangku kuliah. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Alana. Program computer science dari Washington bisa untuk yang sudah masuk dunia kerja. Gimana Bu Ika? Menurut kamu gimana Kak? Untuk yang sudah kerja, untuk yang kelas UW? Mungkin boleh tahu dulu usianya. Dikarenakan sebenarnya gini, kalau program dari University of Washington itu kita memang ada agreement untuk age range gitu ya, supaya tidak mengkombinasi antara anak SMA dengan anak-anak dewasa. Itu memang ketentuan dari University of Washington-nya yang kita sebenarnya harus comply gitu. Tapi sebenarnya peruntukannya komputer science sebenarnya bukan hanya untuk anak SMA sih gitu. Adult pun sebetulnya sangat baik untuk bisa mengikuti program ini. Iya, jadi kita memang terbatas dari perjanjian kita sama University of Washington ya. Jadi secara kurikulum sih sebenarnya bisa, cuman kita untuk yang program spesifik program ini kita agreement-nya sama University of Washington ya ada batasan umurnya. Berikutnya pertanyaan dari Ratna Sari, bootcamp mempelajari data science atau hanya full stack saja? Hanya full stack saja, ya. Karena waktunya cuma 3 bulan ya. Kita sih ada ya program data science, tapi itu diskusi yang terpisah. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Mas Ari, saya bukan dari background IT, apakah bisa menguasai membaca pemrograman? Oh bisa banget Mas, ya. Kita tuh di bootcamp kita itu background-nya bervariasi banget ya, 50-50 lah. Maksud saya 50% dari yang background IT, 50% dari enggak. Ya. Yang 50% dari enggak itu kita bermacam-macam. Ada yang dari dulu belajar bahasa Chinese di UI, ada yang dari akuntansi, ada dari teknik industri, dari sipil, malah ada yang dari kerja sosial, ada yang dari manajemen dakwah dan sebagainya. Ya, yang penting sih sebenarnya yang tadi saya bilang perlu keinginan, ya, perlu mengasah lagi tuh matematikanya. Ya, kita banyak banget sih alumni bootcamp kita tuh sudah belajar dan sekarang sudah kita tempatkan kerja. Ya, kita tempatkan kerja itu dari BRI, ada yang BTPN Syariah, ada yang Gojek, ada yang dari Astra Pay, Link Aja, dan sebagainya. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, Pak, apakah mulai dari bahasa C++ baik? Mas Naufal, baik sih, ya. Kalau misalnya kamu ngerti C++, jadi gini, bahasa C sama C++ kan ada perbedaannya ya. Perbedaannya adalah yang C++ itu object oriented, yang C enggak. Ya. Kalau kamu sudah menguasai object oriented sudah baik sih. Ya, jadi nggak perlu secara Java mirip-mirip lah konsep object oriented. Ya. Untuk teman-teman yang tidak mengerti object oriented itu apa, bisa ada sesi terpisah Pak, ikut bootcamp kita. Ya. Ya. Mbak Veronica, umur 24 tahun. Untuk apa? Bootcamp, kalau bootcamp oke banget ya.
Kita dulu malah ada itu yang tadi untuk yang meneruskan nanya yang mengenai program Yuda Pak, yang tadi kita udah jawab. Tadi di awal saya tanya usianya berapa. Oke. Tapi udah kita jawab. Thank you. Oke. Dari Mas Afif, apakah biaya bootcamp ini gratis? Kita bootcamp ini skemanya tidak gratis ya, tapi kita ada beberapa skema pembayaran ya. Kita ada skema beasiswa dengan commitment fee, ada yang skema early bird, ada yang skema study now pay later ya. Tolong untuk detailnya bisa chat di ini ya, nomor WA ya, 812-2191-0849. Berikutnya dari Mas Resya, saya pernah bantu bagian backend dan CMS untuk aplikasi Pancoba Bantul pakai Laravel. Cuma saya masih kurang percaya diri, soalnya matematika lemah, jadi perlu belajar lagi dan dapat support dari mentor yang udah ahli ketika kesulitan. Jadi gini, pertama sih kalau kalian sudah belajar tentang Laravel, pakai PHP dan sebagainya, coba diteruskan aja ya. Terus mengasah latihan ngoding ya. Matematika lemah sih sebenarnya ya kita perlu diasah lagi ya. Jadi perlu selalu belajar. Kalau di G2 Academy itu kita yang bootcamp itu jadi gini. Bootcamp itu kalian pasti dapat PR ya, tugas, ujian dan sebagainya dari instruktur ya. Setelah bootcamp itu biasanya kita tempatkan. Soalnya yang nyari anak-anak bootcamp ini kesempatannya luar biasa ya. Di kita aja itu ada 200 lowongan sih yang minta ke kita ya. Total 200 itu yang dari BRI lah, dari Adira dan sebagainya ya. Banyak banget yang minta ke kita untuk lulusan bootcamp ini. Ada 200 ya. Biasanya itu kita tempatkan, kita pair, kita mentor, kita masukin juga yang senior sama yang lulusan bootcamp. Biasanya kita pakai rasio 1:5 ya, 1 senior 5 yang bootcamp. Jadi itu ya, kita skema mentor lah untuk kalau misalnya ada kesulitan bisa dibantu sama yang seniornya ya. Tapi anak-anak bootcamp kita sudah mengerjakan sistem-sistem yang luar biasa sih, kayak Gojek, ada yang BRI, ada yang BTPN Syariah, ya, ada yang Astra Pay dan sebagainya. Oke, lanjut ke Mas Raffi, tanya bagaimana persiapan para fresh graduate menghadapi sosial terutama dalam job seeking. Apakah memulai belajar ML sejak sekarang merupakan modal yang baik? Mas Raffi, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau menurut saya sih begini. Ya, kalau kita lihat di dunia marketing kan banyak banget tuh ya di Instagram dan sebagainya, menggadang-gadangkan AI dan sebagainya ya. Kalau menurut saya sih kita mesti memulai sesuatu dari yang paling basic dulu. Kalau kamu mau berkecimpung di dunia AI, ya, mulai yang paling basic itu adalah programming, ya, yang tadi saya bilang yang 4 step itu. Mungkin saya 4 step ini. Menurut saya sebelum ke ML apa AI itu perlu ngerti programming sama data science baru AI-nya. Ya, karena akan menjadi lebih handal lah. Ya, kalau kamu misalnya mau benar-benar di dunia technical yang dunia jalur technical yang handal. Ya, soalnya itu kalau nggak ngerti secara programming, data science-nya itu akan sulit banget sih untuk langsung ke ML apa ke artificial intelligence. Ya, kalau saya sih sarannya itu. Dari Mas Dodi, apakah ada program beasiswa placement kerja setelah selesai bootcamp? Terima kasih Mas Dodi. Ada banget ya, kita di bootcamp kita itu ada program harganya sih harga aslinya 40 juta ya. Tapi kita ada beberapa skema pembayaran di mana kalian yang interested bisa registrasi. Habis itu nanti kalian mesti ikut orientasinya. Nanti orientasi itu akan dijabarkan bagaimana prosesnya untuk mendapat beasiswa. Ya, kita ada skema pembayaran beasiswa, ada yang early bird itu 50% diskon,
Ada juga yang ketiga adalah SNPL, Study Now Pay Later. Jadi kalian belajar dulu, cicilannya kita yang tanggung. Setelah selesai belajar baru nyicil. Ya, biasanya setelah selesai belajar itu sudah kita placementkan. Ada tenggang waktu 1-2 bulan untuk kita kasih waktu kita cari tempat kerjanya. Ya, biasanya sih proses paperwork ya, gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, sebentar ya saya coba share nomornya tadi ya. Jadi nanti kalian akan dapat informasi lebih lanjut. Ya. Sekali lagi mungkin kita butuh 200 anak-anak bootcamp ya untuk semua opportunity yang hiring partner sudah bilang sama kita. Ya. Gitu Mas Dodi. Berikutnya Mas Ari. Saya awam kalau AI apa ya, bagaimana kita memulainya. Jangan takut Mas Ari, AI bukan AI ya, Artificial Intelligence sama ML itu machine learning. Memulainya dari belajar program Mas, belajar bikin web, bikin aplikasi ya. Habis itu tadi yang saya share step ketiganya adalah belajar tentang data science dan sebagainya. Memulainya sih dengan belajar programming. Ya, di G2 Academy ini coba dikontak aja nih nomor WA-nya. Nanti akan ikut orientasi. Sebelum masuk bootcamp kita ada sesi basic programming. Ya, jadi itu untuk yang semuanya yang sudah ada background IT apa yang tidak ada, itu untuk belajar cara bikin web tuh bagaimana. Yang sederhana banget lah, yang bikin title bagaimana, image bagaimana, kayak gitu-gitu, munculin gambar bagaimana ya. Itu sesi basic programmingnya itu kurikulumnya 2 minggu, 2 hari seminggu, 3 jam per hari. Jadi totalnya 4 hari dikali 3 jam, 12 jam belajar ya. Di WA aja untuk ini, untuk informasi lebih lanjut Mas Ari ya. Mbak Rana, ya ada placement kerja, of course. Ya, semua lulusan bootcamp kita itu kita malah kurang. Ya, kita butuh 200 lagi. Ya. Mas Ari, alumni bootcamp sudah di mana saja? Sudah tersebar di satu di BRI, Bank BRI. Kedua sudah di Gojek. Ketiga sudah di Astra Pay. Keempat di BTPN Syariah. Yang lagi OTW itu adalah ada Lingaja dan beberapa perusahaan besar lainnya. Ya. Itu. Ada incoming juga Lingaja, ada Adira Finance, banyak lah ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, makasih Mbak Rana. Mungkin saya juga mau mengajak teman-teman ya, di mana tadi saya bilang tuh ya, Indonesia di industri 4.0 ya sudah berjalan ya, semuanya transformasi digital, dan kita juga beruntung dapat investasi untuk Gojek dan sebagainya ya. Nah, saya mau menginfokan juga, sayangnya investasi itu kebanyakan bocor. Ya, bocornya kenapa? Karena talenta digital kita kurang banget. Bukan kurang IQ kepintaran ya, tapi kurang jumlahnya. Ya, kan berarti kan saya bilang kita butuh 10 juta, 10-12 juta. Ya. Nah, karena bocor itu makanya banyak investasi yang dari Google, dari SoftBank dan sebagainya itu ke Gojek misalnya, itu akhirnya mereka ya hire dari Singapura, ya dari India dan sebagainya. Ya, saya sih nggak masalah dengan begitu. Saya sih nggak pandang bulu ya. Cuman kan sayang aja. Ya, ini adalah kesempatan untuk kita semua investasi untuk bangsa Indonesia, untuk SDM Indonesia. Ya karena kekurangan aja ya. Makanya ya bisnis kan mesti jalan ya, nggak bisa menunggu kita ya. Jadi ya saya mau mengajak teman-teman sih untuk berpartisipasi di sini. Oke, ada lagi pertanyaan? Semoga interview dengan Mas Eka membantu ya. Itu adalah
Waktu saya di Amerika banyak banget sih orang Indonesia yang yang berkontribusi untuk bikin WhatsApp, ya, bikin Facebook, di Instagram, ya kita nggak kalah pinter kok, ya. Yang perlu kita lakukan adalah mengasah, mendapatkan kesempatan dan mengasah, dan yuk kita belajar bareng-bareng. Ya. Oke. Oh ya, jangan lupa follow Instagram kita, G2 Academy Indonesia. Biasanya banyak banget kita informasi-informasi terbaru di Instagram kita. Ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya. Semoga ini membantu ya, informasi tentang Society 5.0. Semoga kita mempersiapkan, saya juga mempersiapkan ya, karena kan ya zaman akan berubah nih, ya. Udah berubah dari industri, ya, habis itu ke 4.0, nah ke era AI lagi, ya kita mesti ngikuti zaman lah, ya. Yuk kita masing-masing, termasuk saya juga mengikuti zaman. Kalau butuh informasi lebih lanjut tentang kelas-kelas programming kita, bisa ke website kita, G2 Academy Instagram kita. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih ya semuanya.